Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang, selamat datang di episode podcast hari ini. Saya Helma Halimatus Sadia bersama rekan saya Fitria Rahma. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan tentunya dengan kesehatan masyarakat, yaitu peran teknologi informasi dalam transformasi kebijakan penanganan TBC dalam perspektif kesehatan masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu, tuberkulosis atau TBC ini masih menjadi salah satu tantangan kesehatan global, termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dirancang untuk menangani penyakit ini, dan di era teknologi, peran teknologi informasi menjadi semakin penting. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, saya telah mengundang seorang ahli tentunya sekaligus dosen di bidang kesehatan masyarakat, Bapak Fadil Ahmad Junaidi, SKM MPH. Selamat datang Bapak. Ya, selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami pada podcast kali ini. Terima kasih juga udah mengundang. Baik, mungkin sebelumnya apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah ya di teman-teman ARS luar biasa ya. Apalagi yang angkatan kedua luar biasa. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang memang mengedukasi. Oke. Kalau boleh tahu nih, kita boleh tahu apa kesibukan Bapak sekarang? Alhamdulillah sekarang selain memang tiap harinya di prodi bisa di rumah sakit, kemarin juga sudah melaksanakan webinar untuk promosi kesehatan ya. Tentunya ya gitulah kaitannya dengan teknologi informasi ya, sistem informasi manajemen kesehatan, baik itu di pelayanan kesehatan, kemudian di kesehatan masyarakat ya, lebih konsen ke sana sih untuk penelitian pengabdian masyarakat ya. Kesibukannya selain di rumah juga tetap sibuk ya, bukan sibuk ya, orang kita di sini tetap bersyukur lah ya, bersyukur dengan kegiatan sehari-hari. Kesibukan itu biasa sih di kita, untuk seorang manusia harus merasa sibuk karena orang yang tidur pun mempunyai aktivitas sendiri dia juga gitu ya. Jadi kita tinggal pilih aja mau arahnya kemana gitu ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin sebelum memulai diskusi kali ini ya, mungkin Bapak bisa sedikit dijelaskan atau memberikan gambaran umum tentang TBC di Indonesia, terus seberapa besar tantangan yang kita hadapi dalam pengendalian penyakit ini. Oke, baik. TBC itu merupakan salah satu masalah kesehatan besar ya di Indonesia ini. Gak hanya di Indonesia, di dunia juga kaitannya dengan prevalensinya juga cukup tinggi untuk tingkat kesembuhan yang masih perlu ditingkatkan gitu ya. Jadi dengan adanya sebenarnya kaitannya dengan bagaimana perkembangannya nanti kita coba ulas mungkin ya, perkembangan kebijakan atau perkembangan dari bagaimana penanganan TBC tersebut. Artinya kaitannya dengan TBC tentunya kaitannya dengan lingkungan juga ya, dengan kesadaran masyarakat yang mungkin rendah gitu kan, kemudian kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, itu terkait dengan kesadaran masyarakat, walaupun sekarang sudah mulai sih, sudah mulai kaitannya dengan kontribusi dari pemerintah mengenai obat untuk seorang TBC sendiri gitu ya, yang mengidap TBC seperti itu. Oke, baik. Menurut Bapak, bagaimana perkembangan kebijakan penanganan TBC di Indonesia selama beberapa dekade terakhir ini? Ya, kalau sebenarnya TBC juga bagian dari perkembangan gak hanya di Indonesia mungkin ya teman-teman.
tapi di dunia juga gitu kan, dari mulai tahun 70-an, tahun 50 sampai 70-an mengenai penanganan TBC juga sudah mulai ditangani itu, eh, kayak mulai dari bagaimana menyadarkan masyarakat bahwasanya ini penyakit TBC gitu kan, kemudian pusat pengendalian TBC-nya juga ada beberapa tingkat pusat pengendalian TBC di nasional gitu ya pada zaman dahulu. Eh, Kemudian WHO sekitar tahun 90 ya, itu menetapkan tentang DOTS ya, mengenai directly observed treatment ya, short course ya. Jadi short course untuk kaitannya dengan pemenuhan atau apa namanya pengobatan TBC secara menyeluruh gitu ya. Jadi kaitannya dengan kepatuhan pengobatan kalau di sini. Jadi kan pada waktu itu memang mungkin dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti, kemudian untuk kaitannya dengan apa sih obat yang tepat dan tahapan-tahapannya, sehingga di eh, di beberapa periode tertentu itu dievaluasi ya, apakah ini efektif atau tidak untuk sebuah kebijakan kesehatan, di mana harus sedikit memaksa gitu ya, apalagi di tahun 2002 2000-an gitu ya, di mana tentang SKN ya, sistem kesehatan nasional, kaitannya dengan eh, pencatatan dan pelaporan. Makanya kalau kita lihat di dalam sistem informasi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan juga pada sebelum tahun 2022 ya, itu membuat sebuah sistem informasi untuk bagaimana kepatuhan untuk apa namanya, pasien itu atau yang mengidap TB itu uh, aware terhadap obatnya gitu ya. Namun sekarang ini untuk di tahun 2024 dengan adanya peraturan bagaimana kemarin pas COVID lah ya, pas Ya, kemarin COVID itu juga kita uh, mendapatkan apa namanya hikmahnya ya, yaitu dengan adanya sistem informasi yang semakin besar juga, semakin banyak, salah satunya dengan di TB ini. Jadi TB ini juga sudah menjadi personal healthcare ya. Jadi bagaimana di situ ada kepatuhan meminum obat juga, tinggal kita masukkan aja di dalam aplikasi. Aplikasinya Satu Sehat ya. Mungkin teman-teman kalau yang belum belum mengakses aplikasi tersebut, tinggal akses saja. Itu memang nanti nanti akan menjadi, mungkin pada saat ini mungkin tidak lagi digunakan, karena apa ya, Satu Sehat kan dari Peduli Lindungi ya. iya, iya, Peduli Lindungi yang memang kemana-mana itu harus scan gitu, ingat ya. iya. Zaman-zaman Scan COVID. barcode gitu, mau ke mall susah. Apalagi ke rumah sakit ya, menjenguk juga susah, nggak bisa ya. Nah, pengembangannya itu adalah dengan menggunakan pengembangan aplikasi yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Itu dari sebelum-sebelumnya. Itu mungkin Pak sampai saat ini. Baik, menurut Bapak, apa saja kekuatan dan kelemahan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah? Oke. Kekuatannya tentunya dengan terletak pada pendekatan untuk yang melibatkan berbagai pihak gitu ya. Namun kelemahan utamanya yaitu mengenai sumber daya manusia lagi sih. Mengenai sumber daya manusia dan kesenjangan antara kebijakan tingkat pusat dan implementasinya di tingkat daerah. Jadi perlu ada advokasi, perlu ada penyampaian kaitannya dengan tadi kalau misalnya sumber daya, tentunya itu menjadi concern Pak Menteri juga sih.
di sebelumnya. Sekarang kan periode sekarang dilanjutkan ya dengan wamennya juga alhamdulillah. Jadi di kesehatan itu nggak lagi kaku gimana ya, apa ada kebijakan yang baru nggak. Jadi akan pasti melanjutkan sih seperti itu. Jadi kaitannya dengan kelemahan, salah satunya adalah sumber daya manusia itu perlu ada kolaborasi ya, setiap tenaga kesehatan atau yang memang berperan terhadap apa-apa saja yang bisa diambil sebuah kebijakan atau yang berperan dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan gitu ya. Tenaga kesehatan manapun itu harus eh, diadakan kolaborasi. Yang kedua adalah peningkatan atau percepatan dari sumber daya manusia tersebut. Kita tahu dokter sendiri itu di Indonesia sendiri itu kurang dari standar WHO ya, yaitu 0,7 persentasenya harusnya 1:1000 ya. Ini 0,7, jadi desa dokter-dokter acan gitu kalau Sundanya mah. Jadi dalam seribu masyarakat itu kurang dari satu dokter, gimana itu? Jadi kan kalau standarnya 1:1000 gitu kan. Sedangkan tambahan penduduk juga semakin meningkat. Oke, selanjutnya kita akan lebih membahas peran teknologi informasi, yeah. Pak. Di era digital ini, teknologi informasi kan sudah mulai diintegrasikan dalam berbagai bidang ya, termasuk di dalam bidang kesehatan. Menurut Bapak sendiri nih, bagaimana teknologi informasi ini bisa membantu transformasi kebijakan dalam penanganan TBC? Baik, teknologi itu sebuah keniscayaan ya, itu yang pertama. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sebenarnya teknologi ini menjadi concern kita. Begitu juga kita juga di prodi administrasi rumah sakit ya, untuk kaitannya dengan kekhasannya juga itu kita ingin terdepan dalam teknologi informasi ya. Jadi bagaimana untuk peran teknologi informasi khususnya untuk tadi ya, untuk TBC itu tidak hanya TBC sih sebenarnya, untuk penyakit-penyakit yang lain. Tentunya yang pertama adalah mempercepat diagnosis ya. Mempercepat diagnosis dengan apa? Dengan adanya sistem untuk learning machine misalnya ya, kaitannya dengan si mesin learning machine itu mesin diajari ya kan. Mesin pun harus diajari gitu. Kaitannya dengan misalnya adanya AI sekarang ini, itu harus diajari dengan betul gitu kan. Dia itu tidak punya tahu apa-apa, yang tahu itu adalah manusianya. Itu mungkin sedikit meluruskan ya, bagaimana agar efektif dan efisien dan produktif juga dengan penggunaan teknologi informasi. Tentunya dia mengajari si learning machine itu, atau selanjutnya adalah ke AI-nya itu, mengajari tentang bagaimana sih cara mendiagnosis yang baik, bagaimana menegakkan diagnosis yang dari awal anamnesis, kemudian prognosis, dan kemudian dikombinasikan dengan adanya hasil lab dan lain sebagainya, sehingga nanti akan mempercepat. Tetap aja sumber daya manusia harus 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 aware dengan hal itu ya, baik itu mulai dari dokter lah ya, sebagai puncaknya sebagai penegak diagnosis seperti itu ya. Jadi semuanya pasti akan mendukung laporan data. Kalau sudah pelaporan data, akan membuat sebuah kebijakan kesehatan atau secara spesifik kebijakan dalam penanganan TBC. Oke, baik Pak.
Tentu saja di teknologi ini punya potensi besar, tetapi kita juga tahu ada tantangan dalam implementasinya. Apa saja tantangan utama, misalnya dari segi infrastruktur, SDM, atau kesenjangan digital? Oke, makasih. Eh, Tantangan itu sangat besar sekali ya, tantangan mengenai teknologi itu. Jadi bagaimana kalau dilihat dari hasil dari data BPS tahun 2021, bagaimana BTS aja di Indonesia itu, Bapak, saya gak pas angkanya ya. Yang jelas di setiap provinsi ada kekurangan di situ untuk BTS. Apalagi yang kita tahu di Indonesia ada istilah 3T ya, terluar, ter Iya, gitu iya. ya, seperti itu. Jadi bagaimana dengan itu, jadi ya, itu menjadi pemikiran kita bersama gitu kan. Kemudian bagaimana untuk tantangan implementasinya, tentunya tadi keterampilan SDM juga gitu ya. Keterampilan SDM tidak sedikit punya barang tapi tidak bisa menggunakan, benar gak? Nah, itu. Jadi di rumah sakit itu misalnya pemerintah mengadakan CT scan, harus ada CT scan, atau misalnya di TB ya, TB tentunya kaitannya dengan alat, kalau alat sepertinya nggak begitu ini ya, sudah ada sebenarnya ya. Tetapi kalau kaitannya dengan hal yang lain, kalau kita ke pinggir sedikit, kalau misalnya sumber daya manusia tidak bisa membuat, atau bukan membuat, atau menjalankan alat-alat tersebut, itu bagaimana untuk mengefektifkan tadi ya, untuk pelayanan kesehatan ya. Begitu juga kalau kaitannya dengan TBC, kaitannya dengan bagaimana sih masyarakatnya aware terhadap, sebelum sebelum ke kuratif ya. Kalau kuratif pasti misalnya banyak sekarang juga di Indonesia, misalnya dalam satu sehat ada pengingat, banyak sih ya aplikasi untuk pengingat untuk penjadwalan obat gitu ya, itu juga banyak. Jadi apalagi yang mengkhususkan tentang mungkin TBC, ada informasi, ada edukasinya di sana sehingga masyarakat nyaman untuk menggunakannya, seperti itu. Jadi kesenjangan, kalau dari sana juga pasti ada kesenjangan, apa, kesenjangan digital ya, kesenjangan digital. Jadi eh, kesenjangan digital itu ada dua perspektif sih, antara literasi digitalnya dan antara infrastrukturnya yang tadi. Kalau infrastruktur mungkin di daerah-daerah yang 3T tadi ya mungkin belum tersampaikan. Tapi kalau mengenai literasinya itu kita sangat kurang sekali. Di Indonesia sangat kurang sekali memanfaatkan teknologi itu bukan sebagai apa namanya, tools atau alat untuk membuat kita lebih baik lagi. Tapi terkadang teknologi itu menjadi apa namanya, uh, jadi pembunuh dalam tanda kutip ya, pembunuh dari SDM-nya juga ya, seperti itu. Itu paling untuk tantangannya sih. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang perspektif dari kesehatan masyarakat nih, Oke. Pak. Jika kita melihat dari perspektif kesehatan masyarakat, bagaimana teknologi informasi ini dapat mempercepat pencapaian target eliminasi TBC? Oke. Ya, mengenai eliminasi TBC sebenarnya kaitannya dengan pasti bagaimana tingkat pengambilan keputusan itu tepat. Kalau tingkat pengambilan keputusan tepat, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah datanya itu harus harus yang didapatkan harus betul. Dan lanjut lagi, selain betul apa? Dengan adanya teknologi sekarang itu harus real time. Ya, harus real time. Jadi pada saat ini kaitannya dengan informasi yang cepat,
informasi yang sangat masif sekali, tentunya harus di recap ya, harus kita ambil ya, ya artinya dengan apa, dengan tadi, dengan teknologi yang sudah ada, kita manfaatkan dengan betul, kemudian buatlah sebuah sistem penanganan yang betul. Jadi sebenarnya untuk di TBC ini kaitannya dengan untuk agar tidak atau mengeliminasi ya, agar untuk mengeliminasi sebenarnya tidak hanya sekedar kuratif tadi ya. Kalau kuratif saya kira lebih ke penjadwalan ya, penjadwalan untuk obat itu harus tepat, harus terpantau dengan baik, misalnya antara tenaga kesehatan dan misalnya pasien itu ada interaksi misalnya, gitu kan, bukan saling mengingatkan, diingatkan terus seperti itu dari segi penyakit untuk TBC-nya. Tetapi untuk bagaimana mengeliminasi, tentunya nafas dari undang-undang kesehatan itu kita implementasikan. Apa nafasnya? Adalah preventif ya. Kita harus menekankan penanganan secara preventif. Bagaimana TBC agar tidak ada lagi. Dan itu pasti pembahasannya panjang ya, mengenai itu lingkungannya, keseharian dan lain sebagainya lah ya. Itu sih untuk bagaimana cara mempercepat eliminasi. Baik, ada inovasi tertentu yang bisa dirasakan menjadi game changer dalam transformasi penanganan TBC? Iya, game changer ya. Game changer kaitannya dengan sebuah tadi sebenarnya lanjutan ya. Penanganan khusus, penanganan akhir gitu ya. Mengakhiri nih TBC ini seperti polio lah ya. Mungkin ingat dengan adanya polio, game changernya apa? Game changernya adalah dengan adanya vaksin. Gitu juga COVID-19 ya. COVID-19 game changernya apa? Vaksin. Gitu. Ketika sebuah kebijakan di Afrika ya, itu mengenai polio ini ya, kita sedikit berkaca lah ya. Ketika vaksin menjadi game changernya ya, dari sebuah pengendalian untuk polio, tetapi kebijakan yang memang nggak tahu apakah itu menjadi sebuah tanda kutip pro kontra antara yang pro terhadap vaksin, mungkin ingat ya, dan yang tidak vaksin, ngapain sih vaksin gitu kan. Hal tersebut dijawab dengan satu negara terjadi lagi polio. Adalah coba itu cari di ini. Artinya kembali lagi gitu data tersebut. Harusnya nol kan? Ya kan? Dimana kalau di Indonesia alhamdulillah dengan adanya bayi lahir langsung divaksin. Wajib bahkan ya. Seperti itu sampai 5 tahun. Seperti itu, dan dilanjut lagi terkadang ya dengan vaksin-vaksin yang lain. Seperti itu kaitannya dengan ini apa, teknologi game changer kaitannya dengan TBC itu artinya data dengan adanya penggunaan big data tersebut ya. Penggunaan dengan big data sebenarnya terlalu jauh sih kalau kekhususan terhadap TBC ya, mengenai hal itu. Tapi kalau mengenai pengambilan keputusannya, big data itu menjadi pemantauan pasien ya, serta penanganan kasus yang baru, mungkin misalnya setelah TBC, ternyata ada kejadian baru nih apa dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadi inovasi penting ya, yang mengubah bagaimana landscape dari penanganan TBC. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak positif dan kendala dari implementasi teknologi ini ya. Kalau berbicara tentang dampak positifnya, apa saja perubahan nyata yang sudah
terlihat sejak teknologi informasi ini diterapkan dalam kebijakan penanganan TBC, Pak? Ya, dampak positifnya tentunya ketika ini juga kembali terhadap sosialisasi pemerintah lah ya, yang sebagai pemerintah juga kita sendiri sih sebenarnya sebagai tenaga kesehatan lah ya. Dan teman-teman yang lain yang sudah menjadi tenaga kesehatan itu juga menjadi bagian dari hal yang eh, penting gitu ya. Jadi kaitannya dengan dampak positifnya itu kaitannya dengan bagaimana teknologi informasi itu menjadi akan memperbaiki efisiensi ya, efisiensi dalam pengelolaan data pasien. Jadi data pasien itu tadi kalau untuk data TBC itu bagaimana itu didapatkan mulai didapatkannya si orang pasien tersebut ya, misalnya dari manakah, dari dari bawah ya, dari grassroots ya, jadi dari misalnya dari puskesmas, penjaringan ya, penjaringan kaitannya dengan eh, kalau menggunakan teknologi berarti harus apa, harus sosialisasi teknologi terhadap pasien-pasien yang mendapatkan ini. Jadi ada keterikatan misalnya ketika mau mengambil obat, oke, harus ada aplikasi ini nih misalnya kan. Itu juga bisa ya dengan hal itu. Jadi harus ada keterikatan, bagaimana untuk mengikatnya adalah dengan kebijakan kesehatan di tingkat bawah sekalipun ya, untuk kebijakan tersebut. Jadi pada ujungnya apa, positifnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan kalau udah ada pasiennya. Oke, tapi tentu pasti akan selalu ada kendala ya Pak dalam mengimplementasikan suatu teknologi. Nah, kira-kira apa saja sih tantangan yang biasanya dihadapi dalam mengimplementasikan teknologi? Ya, tantangannya adalah dengan yang pertama adalah kalau dilihat dari teknologinya, begitu banyaknya teknologi atau implementasi dari sebuah penelitian misalnya. Kalau itu pun kita banyak harus dilihat lagi sih, sebuah teknologi kalau ujung-ujungnya adalah aplikasi misalnya. Nah, itu semua akan menjadi sebuah kendala dalam implementasi jika untuk teknologi tersebut eh, ketika dibuatkan terlalu banyak, itu juga tenaga kesehatan akan semakin bingung, semakin pusing. Mana ya yang mau dipakai nih ya, gitu kan. Kalau misalnya taruhlah tadi di awal itu sumber daya manusia, ayo nyalahkan SDM misalnya. Ya, SDM juga harus difokuskan misalnya dengan adanya pelatihan kan tentunya ya, dengan adanya pelatihan bagaimana cara untuk menjaring agar antara aplikasi dan data itu yang bisa sekali jalan misalnya. Aplikasi misalnya dengan ini obat harus kalau ingin mendapatkan obat harus menggunakan aplikasi ini. Nah, bisa jadi kan, bisa jadi obatnya gratis, dan emang gratis sih kalau ke puskesmas lagi ya. Bisa jadi dengan modal seperti itu jadi mengikat, sekali lagi ya, jadi mengikat untuk itu. Tapi untuk implementasinya tentunya selain tadi untuk aplikasinya yang mungkin harus dirangkul oleh pemerintah ya, tentunya dengan sekarang sebenarnya udah mulai sih pemerintah dengan adanya sistem satu sehat itu udah mulai benar-benar merangkul eh, pengembang teknologi informasi dalam sisi kesehatan, walaupun sebenarnya mengenai program-program tersebut harusnya sudah ada di include-kan di dalam misalnya kalau di puskesmas ya di Simpus ya, kalau di rumah sakit ya di Simeresnya, maka nanti tinggal
disinkronkan dengan satu sehat dan lain sebagainya. Mungkin itu butuh waktu juga sih, karena tidak mudah dengan implementasi hal tersebut. Baik, jadi apa solusi yang bisa diambil untuk mengatasi tantangan ini, Pak? Ya, yang pertama adalah untuk membuat pelatihan ya. Pelatihan untuk tenaga medis kalau udah ada aplikasinya. Sebenarnya kaitannya dengan hal yang paling besarnya aja, misalnya dengan satu sehat aja, itu tidak semua tenaga medis juga pasti belum terpapar sih. Apalagi dengan seluk-beluk yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian pengaturan infrastruktur teknologi juga harus diperhatikan. Bagaimana teknologi informasi juga harus diperhatikan kaitannya dengan pemerataan infrastruktur tersebut. Gitu ya. Jadi infrastrukturnya gimana? Misalnya dalam sebuah aplikasi mudah dalam mengaksesnya, kemudian untuk jaringan dan lain sebagainya, misalnya oh ya bisa diambil tadi kembali lagi misalnya contohnya ya terhadap pengambilan obat misalnya bisa diambil boleh langsung di sini di puskesmas, kemudian tapi misalnya tinggal mengakses mandiri dan lain sebagainya, nanti itu akan merekam data. Kemudian tantangannya adalah regulasi ya, tentang keamanan juga ya. Dan keamanan dan privasi itu menjadi bagian dari hal yang selalu dipertanyakan ya dalam sebuah sistem. Itu perlu diperhatikan juga dalam pengimplementasiannya. Terkadang seperti hal yang sepele sih, apalagi dengan adanya kondisi sekarang ini mungkin terkadang sudah merasa sudah terasa oh iya ini harus diamankan kalau misalnya ada kejadian Iya. gitu kan. Itu selalu berulang lah di kita. Jadi kita coba sedikit-sedikit untuk mengenai hal itu, harus dari pucuknya, harus dari pengambilan kebijakannya bagaimana untuk keamanan data tersebut. Untuk selanjutnya kita masih ada pertanyaan-pertanyaan yang seru ya Pak. Oke. Mungkin sebagai seorang dosen, Oke. apa langkah yang menurut Bapak penting untuk dilakukan suatu institusi pendidikan agar lebih responsif terhadap perubahan teknologi dalam mendukung kesehatan masyarakat termasuk pengendalian TBC ini? Iya. Baik. Itu kan salah satu yang diangkat mungkin untuk pada sesi kali ini ya mengenai TBC. Kaitannya dengan penyakit-penyakit lainnya pun itu harus ditekankan dengan hal itu deh. Jadi keniscayaan terhadap teknologi tersebut. Jadi institusi pendidikan itu harus mulai aware dengan adanya sebuah teknologi. Apalagi di BTH ini terdapat dalam kesehatan dan teknologi, gitu kan. Kaitannya dengan untuk perkenalan, bukan perkenalan, memperkenalkan hal itu harus dengan yang pertama adalah kurikulumnya. Kurikulumnya harus harus kental dengan sebuah teknologi informasi. Jadi sebuah teknologi informasi, walaupun misalnya sekarang ada prodi sistem informasi ya, prodi S1 administrasi rumah sakit pun sebenarnya menjadi bagian yang ikut andil dalam hal itu. Makanya tadi kembali lagi ada sebuah kolaborasi ya. Kalau tadi disebutkan kolaborasinya apa dengan tenaga kesehatan itu udah jelas ya, dengan profesi-profesi yang lain itu harusnya udah mulai udah klop gitu ya. Selain itu harus mulai membuka diri misalnya dengan prodi yang lain itu dengan sistem informasi misalnya ya, dan sistem informasi juga akan
membutuhkan bagaimana sih proses bisnis ya, bagaimana sih penanganan TBC itu ya, ya dengan keterbatasan pastinya eh, akan mempunyai expertise masing-masing, tetapi dengan hal itu ketika ada kolaborasi itu kalau kue mas sepotong ewang gitu ya, jadi nantinya akan menjadi dalam menjadi apa namanya satu kesatuan yang apa kalau eh, me- apa namanya ada sebuah puzzle ya, kemudian puzzle itu terlalu banyak, itu kita bareng-bareng ya, kita bareng-bareng mencarinya, cari solusinya bareng-bareng untuk menyimpannya yang di tempat yang tepat, saling memberikan insight dan sebagainya, itu sih di pendidikan. Eh, hmm. Tadi ada menyinggung soal kurikulum ya Oke. Pak. Nah, bagaimana Bapak sendiri ini menilai kesiapan kurikulum pendidikan kesehatan masyarakat di Indonesia dalam menghadapi era digital, khususnya untuk menjawab tantangan pengendalian TBC dengan teknologi informasi? Apakah ada gap yang perlu segera ditangani? Oke. Bapak? Jelas kalau kurikulum setidaknya harus ditinjau atau minimal dilihat lah ya, eh, mengenai efektif efisiensi dari keberadaan industri ya, keberadaan teknologi ya, keberadaan pelayanan kesehatan, yang mana kesiapan kurikulum itu tentunya harus mengakomodir ya pengajaran tentang teknologi tersebut ya. Jadi mengenai menganalisis data lah, kalau kita di satu administrasi rumah sakit lebih ke analitik, jadi bagaimana sih menganalisis, bagaimana misalnya dalam sebuah apa ya, dalam sistem informasi rumah sakit misalnya, bagaimana sih sebenarnya eh, bagian-bagian yang penting itu eh, untuk penanganan TBC ya. Apa saja sih yang eh, yang yang menjadi sebuah apa namanya sebuah eh, bagian ya, sebuah bagian yang memang betul-betul mengarah ke penanganan TBC gitu ya, mulai dari pengobatannya, mulai dari tindakannya dan lain sebagainya, sehingga itu nanti untuk itu sebagai contoh di lapangannya, ya, kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah kurikulum ya. Jadi kurikulum tersebut harus sangat khas sekali, harus sangat eh, menjawab bagaimana tantangan teknologi informasi ini bisa diimplementasikan khususnya untuk penanganan TBC. Eh, Kemudian bagaimana Bapak memandang kontribusi seorang akademisi dalam mendorong pembuat kebijakan agar lebih terbuka dan berinvestasi pada teknologi informasi untuk pengendalian penyakit menular seperti TBC ini? Ya, eh, tenaga kesehatan harus evidence based, ya. Harus berbasis terhadap bukti ya. Tentu tidak hanya kita lincah lihai dalam pengolahan data, tetapi pengambilan datanya pun harus strategi-strateginya harus diimplementasikan. Jadi bagaimana caranya agar misalnya pasien bisa memberikan informasi yang baik terhadap tenaga kesehatan bahwasannya dia sakit itu ya. Kemudian pasien juga harus aware, harus eh, harus ada apa namanya keinginan untuk berobat. Nggak sedikit kan ya kalau misalnya di masyarakat itu ya udahlah diobatin, atau misalnya udah pakai A B C D aja dengan misalnya kalau TBC itu ya udah dibiarin aja nggak apa-apa kok gitu ya, eh, masih bisa makan dan lain sebagainya, padahal kan itu menular.
seperti itu. Jadi hal itu yang menjadi konsen juga, bagaimana cara pendekatannya, bagaimana mempromosikan kesehatan, ya, bagaimana kaitannya dengan hal itu sehingga entitas-entitas yang ada, baik itu mempromosikan kesehatan tersebut, baik itu teknologinya. Kalaupun misalnya tidak melek dengan teknologi, kan ada anak-anaknya tuh ya. Anak-anaknya, dan itu yang harus harus diajari. Bagaimana diajarinya? Ya, pembelajaran yang seumur hidup gitu ya. Kalau di sistem kita pembelajarannya tidak bisa di rumah dan lain sebagainya, ya kalau dari misalnya dari SD harus ke SMP, SMP harus ke SMA, SMA ya harus kuliah atunya. Jadi seperti itu. Jadi ya bersyukurlah ya teman-teman mahasiswa uh, uh, ada diberikan kesempatan untuk menimba ilmu gitu ya. Hal itu untuk apa? Hal yang kecil pun ya. Hal yang kecil yang tadi pun kalau misalnya tidak tahu dan lain sebagainya, harus diapain sih? Gitu kan. Dengan otak kita yang begitu besarnya tidak dimanfaatkan, ya itu bentuk yang ketidaksyukuran juga sih. Seperti itu. Wow, tidak terasa ya sudah mau di penghujung. Udah ya. Iya, Alhamdulillah, uh, udah terasa. baik, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi podcast kali ini ya Pak, adakah pesan mungkin atau rekomendasi bagi pembuat kebijakan, tenaga kesehatan, atau masyarakat umum terkait peran teknologi informasi dalam mendukung penanganan TBC? Ya, pembuatan kebijakan tentunya tadi berangkat dari evidence base, berangkat dari data yang ada. Data yang ada itu dari mana? Itu dari pengolahan dan pelaporan. Ya, pengolahan dan pelaporan itu dari mana? Didapatkan dari grassroots ya. Tadi disampaikan didapatkan dari tenaga kesehatan. Dengan tenaga kesehatan yang memadai, dengan sumber daya yang memadai, jelas kita harus ikut andil ya, harus ikut andil dengan tenaga kesehatan yang minim sekali untuk berkontribusi ya, untuk berkontribusi di ranah tersebut. Sebenarnya ranah-ranah untuk meningkatkan kesejahteraan itu banyak. Salah satunya adalah kesejahteraan untuk mengenai kesehatan juga. Dan ranah tersebut harus dikelola dengan baik, baik dari sistem pendidikannya, baik itu dari sistem pengambilan kebijakannya yang bersinergi semuanya untuk memanfaatkan tools-tools yang ada, tentunya dengan teknologi informasi itu ya. Jadi dengan teknologi informasi yang ada, semuanya berpikir, semuanya berkolaborasi, itu tentu akan membuat sebuah gairah sendiri, dan pemerintah pun akan harusnya dan akan sangat mengupayakan dalam investasi tersebut ya. Investasi pendidikan, investasi kesehatan, dan tentunya infrastruktur yang tadi gitu ya. Mungkin kalau infrastruktur akan sangat bertahap ya, itu suatu hal yang kewajaran lah ya. Tetapi dengan adanya hal yang bisa diupayakan ya, dengan adanya teknologi informasi yang semakin masif sekarang ini, kemudian untuk sumber daya manusia yang sangat bisa sekali diusahakan, misalnya belajar lagi, kuliah lagi, misalnya seperti kalau misalnya di BTH itu juga kalau misalnya tidak bisa pembiayaannya, toh juga banyak beasiswa dan lain sebagainya, itu juga sangat harus membuka diri juga gitu ya. Walaupun tentunya keuangan atau misalnya bekerja langsung itu juga tidak menjadi masalah, tetapi
kalau ada passion kita atau keinginan kita dalam memajukan kesehatan, ya kenapa tidak, ya kita sama-sama lah ya, ayo kita sama-sama untuk mengoptimalkan, memanfaatkan fasilitas yang ada untuk meningkatkan penanganan sebuah kesehatan. Ya salah satunya yang sekarang kita angkat ya tentang TBC. Oke. Tidak terasa ya obrolannya sudah berakhir. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan wawasan yang sangat sangat luar biasa bermanfaat. Saya yakin diskusi kita pada hari ini akan sangat banyak memberikan pencerahan bagi kami tentunya dan juga para pendengar podcast hari ini. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih telah menyimak episode podcast kali ini. Saya tutup mungkin Pak untuk podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.